Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di bab 13 atau stok atau saham. Oke, kita langsung aja bahas ke soal yang pertama. Di sini kita ada soal yang mana Workplace Product Inc. yang merupakan wholesale of office product, dia itu mengauthorize atau mengeluarkan saham sebanyak 50.000 lembar saham berupa preferred stock atau saham preferred 2% dan dengan harganya itu $40 per lembar. Lalu untuk saham yang biasa, si Workplace Product ini mengeluarkan 750.000 lembar saham dengan harga per sahamnya itu $7. Nah, lalu kita diminta untuk membuat jurnal transaksi dari keempat transaksi yang ada di bawah ini. Oke, langsung aja kita lanjut yang pertama. Eh, di tanggal 1 Juli kita mengeluarkan 400.000 lembar saham stock at par for cash. Nah, sebelumnya aku mau jelasin apa itu at par. Jadi kalau ada tulisan at par, maka si perusahaan itu menjual atau eh, mengedarkan sahamnya dengan harga yang yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena kalau kita lihat di sini, si Workplace Product ini sudah menentukan harga sahamnya itu sebesar $7. Nah, makanya nanti kalau kita mau ngejurnal untuk transaksi tanggal 1 Juli, jurnalnya itu 400.000 kita kali dengan 7, yakni 2.800.000. Cashnya bertambah di debit dan common stocknya juga bertambah di kredit. Sedangkan ada juga yang namanya premium bonds, yang mana harganya itu lebih besar daripada par value. Misalkan eh, harganya itu 8. Nah, 8 lebih besar kan daripada 7. Kita lihat di sini 7, di sini 8. Nah, kalau harganya lebih besar daripada par value itu disebutnya premium bonds. Sedangkan ada juga nih harga yang kurang dari par. Misalnya di sini harganya 5. Nah, maka itu disebutnya discount gitu. Oke, lanjut aja ke transaksi tanggal 1 Juli yang tadi. Di sini si WordPress Product ini mengeluarkan 400.000 common stock atau saham biasa untuk cash. Maka jurnalnya cash di debit dan common stock di kredit. Besar dari 2.800.000 di mana didapat dari 400.000 lembar saham. 400.000 lembar saham dikali dengan $7. 'Oke. Selanjutnya di tanggal 1 Juli juga di sini si Workplace Product ini mengeluarkan 1.000 lembar saham biasa untuk attorney in payment of legal fees, untuk pengacara, yang intinya itu untuk si perusahaannya itu, untuk keperluan si perusahaan. Maka jurnalnya organizational expense di debit dan common stock atau saham biasa di kredit sebesar 7.000. Ini didapat dari 1.000 lembar saham dikali dengan harga per lembar sahamnya. 1.000 lembar saham dikali dengan harga per lembar sahamnya $7, maka
totalnya jadi 7.000. Lalu lanjut ke jurnal selanjutnya atau transaksi selanjutnya. Di sini si Workplace Product Inc. mengeluarkan 80.000 lembar saham biasa yang akan ditukar dengan land, building, and equipment. Yang masing-masing itu memiliki harga land 250.000, building 400.000, dan equipment 70.000. Maka kita bisa jurnal land, building, dan equipment di debit sesuai dengan market price yang tadi ada di soal segini. Lalu di kreditnya kita mengkredit common stock sebesar 80.000 dikali 7 atau harga per lembar sahamnya didapat 560.000. Tapi apa yang kita dapetin dari exchange itu tuh lebih besar dari harga sahamnya sendiri. Makanya kita buat di kredit share premium atau paid in capital in excess of par. Jadi share premium ini sama aja kayak paid in capital in excess of par sebesar selisih dari 560.000 ini dengan total ini hasilnya 160.000. Lalu untuk jurnal yang terakhir mengeluarkan 25.000 saham preferred seharga $44. Nah, maka cashnya 25.000 dikali 44, 25.000 dari sini, 44 dari sini, lalu di bawahnya preferred stock 25.000 dikali 40. 40 kita dapat dari sini. Harga par atau harga yang udah ditentukan sebelumnya itu $40. Nah, sisanya $4 lagi dijadiin share premium. PS itu singkatan dari preferred stock ya. Sedangkan kalau CS ini common stock. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita diberikan data eh, beberapa akun di buku besar yang dimiliki oleh perusahaan Latex Art, yang mana di soalnya itu, sorry, ada keterangan tambahan lagi. Di sini the board of director mempunyai rencana untuk modernizing dan expanding si perusahaan yang membutuhkan biaya sebesar 11 juta. Nah, plan yang disediakan yang pertama itu bangunan sebesar 3.375.000 dolar dan tanah yang memiliki nilai 1.500.000 dolar yang akan dimiliki dengan mengeluarkan 125.000 lembar saham biasa yang harganya itu nanti $39 per lembar. Lalu rencana yang D mengeluarkan 45.000 lembar saham preferred, dan rencana yang C itu kita meminjam 44 juta dolar, ya meminjam 4 juta dolar. Nah, rencana-rencana yang tadi sudah di simplified dalam bentuk transaksi seperti ini. Jadi kita cuma tugas kita cuma menjurnal transaksi yang ada di sini. Oke, langsung aja ke transaksi yang pertama, mengeluarkan 125.000 lembar saham biasa yang akan ditukar dengan land dan juga building. Nah, maka kita debit building dan land seharga dengan yang ada di sini. Lalu kita debit, sorry, lalu kita kredit common stock
sebesar 125.000 kita kali dengan mana nih? Kita kali dengan 35, hasilnya 4.375. Namun karena belum balance nih, maka sisanya kita tambah 500.000, yang dimana didapat dari 125.000 dikali dengan 4 dolar, hasil 500.000. Lalu untuk jurnal atau transaksi yang kedua, di sini kita mengeluarkan 40.000 lembar saham preferred dengan nilai per lembarnya itu 52 dolar. Maka jurnalnya cash di debit 2.080.000. Ini didapat dari 40.000 lembar, 40.000 lembar shares dikali 52 dolar. Lalu di bawahnya preferred stock 2 juta dolar didapat dari 40.000. Ini dikali dengan ini nih 50 lembar. Sorry, 50 dolar. Nah, sisanya ada 2 dolar lagi. Kita taruh di share premium preferred stock. Nah, untuk jurnal yang terakhir, meminjam 4 juta dari Laurel Nasional dengan bunga 5% mortgage note. Maka jurnalnya tambah dan utang mortgage kita juga bertambah. Oke, sekian untuk pembahasan soal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.